kami akan mengupdate tentang penyidikan dan penyelidikan terkait kasus pagar laut. Pertama, yang Tangerang kita sudah proses sidik, tinggal nunggu alat bukti lainnya, karena kita masih menunggu dari lapor dan lain sebagainya. Tapi kalau proses pemeriksaan penyidik sudah merasa cukup, hanya tinggal pembuktian terkait barang yang palsu. Tentu saja ini secara saintifik akan dibuktikan oleh penyidik melalui uji lapor. Kemudian yang kedua adalah pagar laut yang terjadi di wilayah Bekasi, di mana kita ketahui bersama bahwa tanggal 7 Februari kemarin dari BPN telah membuat laporan polisi LPB nomor 64 Romawi 2 2025 SPKT Bareskrim Polri, di mana yang dilaporkan adalah tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akte otentik dan atau penempatan keterangan palsu ke dalam akte otentik, junto turut serta membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP junto pasal 55, 56 KUHP, yang mana terkait 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Sagarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sekitar tahun 2022, di mana kita penyidik dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum sudah melaksanakan penyelidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Saat ini penyidik sudah memeriksa yaitu antara lain pelapor, ketua dan anggota ex-panitia adjudikasi PTSL atas penerbitan 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Sagarajaya, kemudian para pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bekasi dan pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN. Dari hasil pemeriksaan saat ini diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan oleh para oknum atau pelaku adalah merubah data 93 SHM. Diduga para pelaku merubah data subjek atau nama pemegang hak dan merubah data objek atau lokasi yang luasan yang sebelumnya berada di darat menjadi berlokasi di laut dengan jumlah yang lebih luas, luasan yang lebih luas dari aslinya. Kalau kita melihat dari apa yang kita laksanakan penyidikan terkait di Kohot dengan di Bekasi, itu ada perbedaan, yaitu jika pada kasus Kohot kita melihat bahwa pemalsuan dokumen dilakukan pada saat sebelum atau saat proses penerbitan sertifikat. Sedangkan yang terjadi di Bekasi adalah pemalsuan dilakukan pasca terbit sertifikat asli atas nama pemegang hak yang sah, kemudian dirubah sedemikian rupa menjadi nama pemegang hak yang baru yang tidak sah berikut perubahan data luasan dan lokasi objek sertifikat. Jadi sebelumnya sudah ada sertifikat, kemudian dirubah dengan alasan revisi, di mana dimasukkan baik itu perubahan ordinat dan nama, sehingga ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut dengan luasan yang lebih luas. Itu yang pertama. Kemudian dari hasil ini juga dalam proses penyelidikan terkait LP ini, penyidik juga mendapatkan sementara akan kita dalami, yaitu ada perbuatan lain di desa yang lain, yaitu di Desa Urip Jaya, di mana Desa Urip Jaya dan Sagarajaya itu berdekatan dalam satu kecamatan. Di situ juga muncul dan saat ini kita temukan, baru kemarin kita temukan. Saat ini tim sedang turun mengecek sejauh mana
karena itu berkaitan yang sementara kita praduga tak bersalah itu terkait dengan PT Mega Agung Nusantara. Ini yang kemudian kita dalami. Kalau kaitan dengan Segara Jaya, ini kita masuk tidak ada kaitannya dengan PT itu. Dalam proses penyelidikan, penyidik mendapatkan di luar LP ini. Jadi begitu kita dapatkan, kita akan terus mengembangkan. Sementara itu hasil hari ini, kemudian proses ini juga tidak lanjut. Penyidik dalam waktu dekat juga akan menggelarkan untuk lebih lanjut apakah perkara ini bisa dilanjutkan ke penyidikan atau tidak. Tapi tentu saja ini juga akan lebih lanjut setelah data-data ataupun bahan penyelidikan kita terkumpul semua. Mungkin itu. Kepala Desa Kohot sudah diperiksa. Ya. Kami gini, tadi saya sampaikan, untuk proses yang di Kohot saat ini kita sudah memeriksa semua. Tinggal kita memformilkan terkait hasil uji lapor. Jadi kita sudah nggak ada pemeriksaan lagi. Mungkin kalau ada ya tambahan-tambahan dikit. Pada prinsipnya kita akan menguji apakah di lapor nanti hasil lapor inilah nanti jadi bahan gelar. Tinggal itu saja. Dan kemungkinan dalam beberapa hari ini dari lapor sudah bisa memberikan kepastian sehingga kita segera bisa menentukan apakah sudah bisa untuk penetapan tersangka atau tidak. Itu juga tidak akan berhenti situ saja karena kita masih berawal dari proses kasus pemalsuan. Kita belum melangkah ke hal-hal lain yaitu seperti yang turut serta membantu dan lain sebagainya. Kita mulai dari ujung dulu. Gitu. Berarti Pak, itu pemeriksaannya kapan sih Pak? Kades Pot itu kapan sih diperiksanya itu Pak? Kemarin sudah diperiksa. Ya itu kapan Pak? Kemarin. Tepatnya? Ya. Pak, berapa total beberapa saksi yang diperiksa? 44 sudah diperiksa. 44 itu termasuk lurah? Ya, termasuk lurah, saksi-saksi, kemudian masyarakat yang ada di situ. Kalau proses pemeriksaannya juga kita panggil melalui proses pemanggilan semua dan semua bisa hadir ke penyidik untuk pemeriksaan. Pak, kemarin disebutkan bahwa minggu ini atau minggu depan kemungkinan akan gelar perkara dan berkaca pada pernyataan Pak Dir tadi kan sudah tidak ada pemeriksaan saksi. Apakah artinya bisa dipastikan minggu depan akan dilakukan gelar perkara? Itu yang pertama. Terus tadi saya sudah jelaskan, nunggu hasil lapor. Itu kan nggak bisa kita serta-merta kapan, karena lapor juga proses penelitiannya yang secara saintifik itu yang akan kita laksanakan. Pak, di kasus Bekasi kan ada pihak PT PRPN itu kan sudah mengakui bersalah. Nah, itu apakah di kasus pagar laut Bekasi ya, dia bersalah melakukan kegiatan reklamasi dalam segala macamnya. Apakah itu akan diperiksa juga oleh penyidik? Gini, kita memeriksa secara saintifik dari awal, seperti tadi saya sampaikan, ya. Saya sampaikan kasusnya apa sih? 263 pemalsuan. Pemalsuannya apa? Seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi itu proses dulu. Setelah itu kita bisa menentukan itu benar palsu secara saintifik. Tentu setelah itu akan berkembang. Bagaimana? Itu adalah proses penyidikan yang profesional. Tidak langsung menuduh, oh ini turut serta, oh ini korupsi. Itu nggak boleh. Kita harus secara berjenjang. Dari awalnya kasusnya seperti apa? Memang kalau ini mungkin juga menjadi perhatian ataupun pembelajaran bagi masyarakat bahwa proses itu tidak serta-merta, ya, proses hukum tidak serta-merta mengatakan itu korupsi, itu pemalsuan, itu turut serta, itu terlibat, tidak bisa. Kita harus melihat secara profesional, dibuktikan dulu apakah itu palsu tidak. Oh itu palsu, siapa yang memalsukan, dilengkapi dengan alat bukti. Oh ini perannya siapa, itulah proses pendidikan yang
profesional, dan kami penyidik dari Barreskrim tentu saja akan selalu terus transparan dalam proses penyidikan. Pak Dir, kemarin kan setelah diperiksa itu sama Pak Arsin itu bilang Pak kalau pencekalan Pak karena dikhawatirkan dia melarikan diri Kadis Kohot. Untuk proses pencekalan harus tersangka. Pak kemarin Pak Arsin itu sempat membantah lah kalau misalnya dia tidak melakukan, tapi ada pihak ketiga Pak inisialnya S. Tapi dari pemeriksa penyidik ada nggak sih keterlibatan S ini yang mungkin sudah Bapak periksa gitu? Kata kadesnya Arsin bilangnya dia tidak memasukkan, tapi kan bilangnya gitu. Kalau perkara dia menyampaikan di media atau menyampaikan ke luar itu bukan sebuah penilaian bagi kami. Yang kami uji adalah saat pemeriksaan. Dan saat pemeriksaan keterangan-keterangan yang disampaikan baik itu menyangkal dan lain sebagainya itu kami persilahkan. Pada prinsipnya keterangan saksi nanti akan kami uji dalam proses-proses gelar maupun pembuktian lainnya. Ya, Pak Dir, dalam kasus Kohot ini Pak Dir. Untuk soal Rasman, laporannya kami sampaikan kemarin bahwa laporannya sudah kami terima di tim ujung kemarin langsung secara administrasi kita lengkapi proses penyelidikan. Tentu saja setelah itu kami akan memanggil baik itu saksi, pelapor dan lain sebagainya. Nanti lebih lanjut kami update. Kapan Pak bakal dipanggil gitu Pak saksinya? Dan jelas pelapor atau yang ada di sekitar situ, saksi-saksi yang melihat. Nanti. Kalau kan nggak bisa menyampaikan, kapan? Nah, belum tahu, kita lihat ya. Pak Dir. Itu kan pelapor, segera akan kita periksa. Oke? Terima kasih Pak Dir. Silakan tanyakan Pak Jaya. Kami udah ada koordinasi Pak. Sudah Pak,